Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar tajwid, selamat datang kembali di channel Belajar Tajwid. Di video kali ini kita akan belajar mengenai hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Dalam hal ini kita akan belajar salah satu cara membaca hukum nun mati dan tanwin dalam bentuk izhar. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya terkait dengan hukum nun mati dan tanwin itu sendiri itu seperti apa. Yang pertama adalah nun mati ya. Nun mati itu adalah huruf nun yang bertanda sukun ya. Nun bersukun ya dikenal juga dengan sebutan nun mati. Sedangkan tanwin itu kalau menurut bahasa artinya atas switch ya, artinya suara seperti kicauan burung. Nah, secara istilah tajwid tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhirul isim lafdon wa waslan wa tufarikuhu khattaw wa waqfa. Jadi nun bersukun yang bertemu dengan akhir isim yang tampak dalam bentuk suara dan ketika wasol, tidak dalam penulisan dan pada saat waqaf. Jadi tandanya untuk membunyikan tanwin itu dalam bentuk wasol, karena kalau untuk dalam bentuk waqaf itu tidak akan berbunyi tanwinnya ya. Jadi kalau perbedaan pokoknya adalah kalau nun bersukun tetap nyata dalam penulisan maupun pengucapan, baik ketika wasol maupun waqaf. Jadi pada saat waqaf wasol itu sama nun sukun, tapi kalau tanwin ya itu nyata dalam bentuk wasol tetapi tidak ya dalam bentuk waqaf ya. Jadi kalau untuk wasol dia nyata, misalkan an itu kan tanwin, an, in, un, nah itu tanwin. Bunyanan dalam bentuk wasol itu yanan, itu tanwin fathatain. Nah, cara membaca nun sukun dan tanwin itu ada 5 ya. Ada 5 cara. Yang pertama adalah izhar. Nah, saya akan membahas satu-satu aja dulu ya. Jadi satu video satu supaya jelas. Nah, izhar. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas cara membaca hukum nun mati dan tanwin dalam bentuk izhar. Jadi kalau izhar menurut bahasa artinya al-bayan ya. Al-bayan itu artinya jelas. Tetapi menurut istilah izhar itu adalah ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfi al-mudhar. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajinya tanpa memakai dengung pada huruf yang diizharkan. Ya, jadi tidak dengung, dia jelas pembacaannya. Nah, izhar menurut istilah nun bersukun dan tanwin adalah idza dakhalatin nunus sakinah awit tanwin ala ahadi hadhil ahrabus sittah ya yuqalu lahu izhar ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf halak yang 6. Sebelumnya kita kan belajar tentang makhorijul huruf ya, tempat mengeluarkan huruf, salah satunya adalah maudhi'ul halqi ya, kelompok halqi tenggorokan ya. Nah, pada saat dia nun mati menghadapi huruf yang 6 ya, itu dinamakan idhar.
Nah, huruf yang 6 itu apa aja sih huruf yang 6? Nah, ini. Ya, huruf yang 6. Pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada ain, yang keempat kha, yang kelima ghin, yang keenam ada ha. Ya. Jadi ada 6. Ya, bacanya kalau misalnya ada nun mati menghadapi salah satu dari huruf ini, yang 6 ini harus jelas dibacanya. Ya. Satu ketukan, ya, jelas ya. Satu ketukan, tidak memantul, tidak dengung, dan tidak boleh samar. Jadi idhar halak. Makanya kalau dalam istilah tajwid disebut dengan idhar halak. Ya. Jadi tidak tidak memantul, tidak didengungkan. Kalau dengungkan istilahnya namanya guna, dan tidak boleh samar. Ya, misal iyan hauna, berarti kan tidak ada dengung tuh di situ. Iyan hauna, bukan iyan, ya bukan, tapi iyan hauna, satu ketukan, iyan hauna. Ya, nun mati menghadapi ha besar ya. Nah, untuk supaya kita bisa mengerti ya, mengerti pembacaan huruf izhar, kita lihat contoh nih. Lihat contoh dalam ayat Al-Qur'an ya, surat 5 ayat 32 nih. Ya. Ini ketika nun mati menghadapi hamzah nih ya. Min ya, min ajli dzalika ya. Min ajli dzalika, min ajli dzalika ya. Nun mati menghadapi hamzah. Ya, kemudian yang kedua, kitabun anzalnahu ilaik, kitabun anzalnahu ilaik ya. Kitabun ya, berarti ini ada tanwin ya menghadapi hamzah ya. Tanwin di sini, tanwinnya dhammatain. Kitabun ya, bun ya, jadi ba bertanwin. Kitabun anzalnahu ilaik ya, kitabun. Jelas ya. Kemudian nun mati atau tanwin menghadapi huruf ha. Ya, contoh dalam surat 3 ayat 104. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, di sini ada huruf idharnya ada di wayan hauna. Ya, jadi nun mati menghadapi ha. Kemudian tanwin menghadapi ha. Walikulli qaumin had, satu ketukan. Walikulli qaumin had, bukan gini, walikulli qaumin had, salah itu ya, tidak satu ketukan. Walikulli qaumin had ya, jelas ya. Kemudian contoh lagi ya, nun mati menghadapi ha ya. Contoh dalam surat 15 ayat 82. Wa kanu yanhitun, wa kanu yanhitun ya. Kemudian tanwin menghadapi ha ya dalam surat 2 ayat 35. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ya. Jelas ya, huruf idharnya ada di ragadan haitsu. wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian nun mati dan tanwin menghadapi kha ya. Contoh dalam surat 4 ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima
khiftum, nah itu adalah huruf izhar pada saat nun mati menghadapi kho. Kemudian tanwin menghadapi kho. Innallaha kana aliman khabira. Aliman khabira. Aliman tanwin menghadapi kho, ya fathatain menghadapi kho. Dibaca jelas, izhar satu ketukan dan tidak dengung. Kemudian yang kelima, ya, nun mati dan tanwin menghadapi ain. Ya, contoh dalam surat 6 ayat 54. Annahu man amila minkum. Annahu man amila minkum. Man amila, ya nun mati menghadapi ain itu izhar, ya, man amila, izharnya ada di man amila. Kemudian tanwin menghadapi ain, walayalin ash, ya, walayalin ashrin, ya, walayalin lin ashri itu izhar. Kemudian yang keenam, nun mati atau tanwin menghadapi ghin. Contoh nun matinya di surat 69 ayat 36. Min ghislin. Jelas satu ketukan. Bukan min ghislin. Nah, itu keliru, ya. Jadi satu ketukan dan jelas. Tanwin menghadapi ghin di surat 35 ayat 28. Innallaha azizun ghafur. Ya, satu ketukan di azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Ya. Jadi membaca huruf izhar itu harus jelas, ya, satu ketukan, tidak memantul dan tidak dengung, serta tidak boleh samar. Jadi harus jelas, yaitu hukum nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ya, ghin dan kho. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita belajar mengenai hukum nun mati dan tanwin menghadapi huruf halak yang 6, ya. Jadi di video berikutnya kita akan lanjut lagi hukum nun mati dan tanwin menghadapi huruf idgham. Ya, kita akan belajar idgham. Ya, jika video bermanfaat, silahkan untuk subscribe, komen, dan share video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran, ya, buat kita semua supaya kita bisa belajar, ya, dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, memenuhi kaidah tajwid, ya, kaidah makharijul huruf yang betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.